إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Firman di Sulawesi. Firman di Sulawesi. Silahkan Pak Firman. Ini kabar saya. Alhamdulillah ketika saya mendengarkan kajian Ustaz, hati ini saya selalu tunduk dan menangis ataukah mengingat akan dosa-dosa saya. Namun ketika saya tidak mendengarkan lagi ceramah Ustaz, atau hati ini terasa jauh lagi dari Allah. Bagaimana kita memperbaiki hati kita ini agar selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saudaraku, yang harus kita perhatikan adalah kita berusaha untuk menyibukkan waktu-waktu kita dalam kebaikan. Ada waktunya kita duduk di majelis ilmu mendengarkan kajian. Ada waktunya kita berkumpul bersama istri dan anak memberikan hak mereka. Ada waktunya kita mencari nafkah. Ada sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita sebagai sebuah kewajiban suami. Ada waktunya kita bergaul dengan teman-teman yang tentunya kita berusaha teman-teman kita adalah teman-teman yang saleh. Ada waktunya kita melaksanakan hak diri kita berupa olahraga dan yang lainnya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka berikanlah hak itu semua masing-masing. Yang jelas kita berusaha berpindah dari satu ibadah menuju ibadah yang lainnya. Iya. Oleh karena itu, ketika kita berusaha supaya kita selalu dalam kebaikan, dalam perbuatan yang bermanfaat, insya Allah akan terpelihara hati kita itu. Tapi ketika kita mengikuti syahwat, kita syahwat ingin menonton perkara-perkara aurat, atau berkumpul dengan teman-teman yang tidak saleh, atau ada keinginan untuk berbuat maksiat. Kalau kemudian kita ikuti syahwat tersebut, pasti kita akan binasa. Oleh karena itulah mujahadatun nafs, berjihad melawan diri itu akan terus kita lakukan sampai akhir hayat kita. Maka usahakan bagaimana agar setiap waktu kita dalam kebaikan. Itu yang kita pikirkan. Maka kalau kita bisa berpindah dari kebaikan menuju kebaikan, maka itu Masya Allah modal terbesar untuk menjaga hati kita dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah kita pikirkan dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur kita berzikir, kita sholat, kita kemudian di pagi hari mencari nafkah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita pulang ke rumah, kita berusaha untuk memberikan hak anak dan istri kita, mendidik mereka dengan kebaikan. Demikian pula kita berusaha untuk menuntut ilmu. Kita berusaha untuk membiasakan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lakukan itu dengan penuh kesungguhan, sambil kita bertawakal kepada Allah, minta kepada Allah kekuatan, insya Allah Allah akan berikan kepada kita kekuatan biiznillah. Namun ketika hati kita selalu memikirkan maksiat, hati kita menginginkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, sulit sekali. Oleh karena itulah
memperbaiki keinginan itu lebih mudah daripada memperbaiki perbuatan. Maka keinginan kita ini harus kita betul-betul perbaiki. Di saat keinginan kita kuat untuk beramal saleh, maka insya Allah itu akan menimbulkan perbuatan amal saleh. Dan keinginan itu tidak mungkin bisa kita jaga kecuali dengan menjaga pikiran kita. Di saat kita pikiran sudah terjaga, di saat setiap kali mau memikirkan perkara maksiat, kita segera istighfar, kita berpaling, kemudian kita menuju pikiran-pikiran yang bermanfaat. Berpikir bagaimana saya bisa sholat dengan baik, berpikir bagaimana saya menjadi orang yang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita pikirkan. Maka ikhwatul Islam, saudaraku, di sini yang harus kita lakukan. Walaupun tentunya tidak mungkin hati kita itu akan terus sama seperti kita berada di majelis taklim misalnya. Ketika di majelis hati kita merasa khusyuk, merasa takut. Ketika kita pulang ke rumah, kita tertawa bersama istri dan anak kita. Itu sesuatu yang baik sebetulnya. Karena semua ada waktunya masing-masing. Makanya ketika ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, dia bernama Hanzalah, nafaqu Hanzalah sudah menjadi munafik ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kenapa?" "Karena kami ini ya Rasulullah, kalau berada di majelis engkau, kami menangis, kami ingat kepada Allah. Tapi ketika kami pulang ke rumah kami tertawa, kami sibuk dengan dunia. Bagaimana itu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Kalaulah keadaan engkau terus-menerus seperti engkau berada di majelisku, niscaya malaikat akan menyelamimu di rumahmu dan di jalan. Akan tetapi hai Hanzalah, ada saat-saatnya. Ada saatnya kita bermunajat kepada Allah. Ada saatnya kita melaksanakan hak-hak manusia. Ada saatnya kita harus mencari nafkah. Ada saatnya kita melaksanakan hak diri kita. Maka kita penuhi hak-hak itu semuanya. Wallahu a'lam." Nah.